Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam juga buat keluarga di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi pembelajaran kita, Ibu akan memaparkan tentang informasi penting dalam teks prosedur. Masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks prosedur. Nah, pada materi hari ini, kita belajar tentang informasi penting dalam teks prosedur. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan memaparkan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dengan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu mengetahui informasi penting dalam teks prosedur. Yang kedua, mampu mengetahui cara menentukan informasi penting dalam teks prosedur. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Nah, di manakah kita menemukan informasi? Sumber informasi dapat kita temukan pertama di media cetak, kedua dapat kita temukan di media elektronik. Informasi yang dapat kita temukan di media cetak contohnya adalah bisa kita temukan di buku, koran, tabloid, dan majalah. Sedangkan sumber informasi yang kita dapatkan pada media elektronik adalah bisa kita temukan di radio, televisi, dan internet. Di manakah ditemukan informasi penting dalam teks? Adapun informasi penting itu dapat ditemukan pada ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Lalu, apa yang disebut dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kemudian, di manakah kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ide pokok dapat kita temukan di awal kalimat. Ide pokok dapat kita temukan di akhir kalimat, dan ide pokok dapat kita temukan di awal dan di akhir kalimat. Ide pokok yang terdapat di awal kalimat disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang dapat ditemukan di akhir kalimat disebut paragraf induktif, dan ide pokok yang ditemukan di awal dan di akhir kalimat induktif dan deduktif. Apa langkah-langkah dalam menemukan ide pokok? Langkah-langkah dalam menemukan ide pokok yang pertama adalah bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama
hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok. Yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Dan yang kelima, tandai informasi penting dalam paragraf. Nah, bagaimana cara kita menemukan informasi penting dalam teks prosedur? Caranya adalah, yang pertama, membaca keseluruhan teks prosedur. Yang kedua, memahami isi teks prosedur. Ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Nah, anak-anak, ini ada contoh teks prosedur. Ibu harapkan kalian cermati dan kalian dengarkan. Ibu akan membacakannya. Judulnya adalah Cara Memainkan Alat Musik Sapek. Sapek adalah alat musik dawai dari suku bangsa Dayak. Sapek memiliki nama lain, sampek atau sampik. Alat musik ini masih dilestarikan hingga saat ini. Alat musik tradisional Kalimantan Barat ini bentuknya seperti gitar. Alat musik ini memiliki tubuh panjang. Sementara itu, bagian leher alat musik ini sangat pendek. Sapek sangat berbeda dengan gitar. Fret atau batasan nada dalam istilah suku bangsa Dayak disebut lasar, yang biasanya memiliki jumlah belasan. Pada alat musik sepak hanya memiliki 2-3 fret. Bahkan, terkadang tidak ada sama sekali fret yang terletak di bagian leher. Hampir seluruh fret terpasang pada bagian tubuh. Sapek dimainkan dengan cara dipetik. Berbeda dengan gitar yang hanya dipetik dengan satu tangan. Sapek dapat dipetik dengan jari-jari dari kedua belah tangan. Jumlah dawai atau senar pada alat musik sapek biasanya hanya 3. Meskipun ada juga sapek yang bersenar 4 dan seterusnya. Dawai yang dipetik sesuai nadanya yang bergetar dan menghasilkan suara yang indah. Dahulu dawai sapek menggunakan tali dari serat pohon enau. Kini, dawai pada alat musik ini sudah memakai kawat kecil. Pada bagian kepala sapek atau ujung gagang dipasang hiasan ukiran yang menggambarkan taring-taring dan kepala burung enggang. Salah satu penggunaan sapek adalah sebagai sarana hiburan. Sapek biasanya dimainkan sebagai alat musik instrumen. Sapek juga dimainkan untuk iringan tari-tari tradisional Kalimantan. Nah, ini adalah contoh teks prosedur dengan judul Cara Memainkan Alat Musik. Nah, informasi apakah yang kita dapatkan dari contoh teks prosedur tersebut? Informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah sapek adalah musik dawai dari suku bangsa Dayak. Yang kedua, sapek adalah alat musik petik. Kemudian, informasi yang ketiga, sapek dimainkan dengan jari-jari. Yang keempat, teks prosedur tersebut termasuk jenis teks yang berisi cara memainkan alat musik sapek. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang informasi penting teks prosedur. Nah, ini ada soal. Ibu bacakan. Soalnya adalah 1. Temukan informasi penting teks prosedur pada teks 2, halaman 75 di buku Bahasa Indonesia kita. Kemudian soal 2. Bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks prosedur?
Nah, itu bisa kalian lihat di uji kompetensi 2 halaman 77 di buku Bahasa Indonesia kita. Ibu bacakan lagi. Temukan informasi penting teks prosedur, yaitu pada teks 2 halaman 75 di buku Bahasa Indonesia. Kemudian, bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks prosedur? Itu dapat dilihat uji kompetensi 2 di halaman 77 di buku Bahasa Indonesia kita. Nah, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.